Shalom, selamat datang bagi kita semua dalam ibadah Natal MNC Group 2023. Mari kita berikan sambutan tepuk tangan paling luar biasa. Kami juga mengucapkan selamat datang dan salam kasih kepada yang terhormat Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, dan Bapak Pendeta Christopher Tapiheru, dan juga Bapak Ibu Direksi dan seluruh karyawan MNC Group. Kiranya damai Natal bersama dengan kita semua. Berikan sekali lagi sambutan luar biasa. Kita akan segera memulai ibadah. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu, kebaikan-Mu. Hari ini kami bisa mengecap kebaikan-Mu. Keselamatan bisa kami terima. Itu karena anugerah-Mu, bukan karena perbuatan baik kami. Kami serahkan acara Natal kami kali ini. Kami percaya kalau kami diizinkan sampai ke Natal hari ini, berbicaralah ke dalam hidup kami. Kami hidup kami lebih baik dari hari kemarin, sebab Engkau selalu punya sesuatu yang baru dalam hidup kami. Kami serahkan perayaan Natal ini, dan biarlah melalui setiap pesan yang kami terima, setiap momen yang kami lewati, setiap lagu yang kami menyanyikan, Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu yang dahsyat. Dan inilah pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka acara Natal malam hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini kita angkat suara yang terbaik buat yang menyelamatkan hidup kita, namanya Yesus. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku, ruhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran ciptaan-Mu yang besar. Angkat suara kita sama-sama. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Engkau besar, Kami naikkan penyembahan kami saat ini bagi penyelamat kami, ya Tuhanku. Apabila renungkan pemberian
Marikan suara kita sama-sama. Oh, maka jiwaku pun memujimu. Oh, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Allahku. Kami merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan sampai detik ini. Betapa Engkau besar, betapa Engkau ajaib, dan Engkau masih Tuhan yang sama sampai detik ini. Di museum yang lalu Engkau bisa nyatakan kebesaran-Mu. Hari ini Engkau masih Tuhan yang sampai bisa menyatakan kebesaran-Mu. Karena itu kami memberikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang maha besar. Amin. Engkau besar Tuhan, hatiku, Engkau terlebih besar. Dan maka jiwaku pun memujimu. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Yes. Engkau Allah, dari hati yang mempercaya, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh Engkau besar, sungguh besar Engkau Allah, sungguh besar, oh, sungguh besar. Katakan Engkau Allahku, Engkau Allahku. Inilah penyembahan kami. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita bagi berdiri bersama-sama. Mari bagi berdiri sama-sama, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bagimu kemuliaan, berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi penyelamat kita, Yesus Kristus Tuhan.
kalau ditirukan yang saya nyanyikan. Siap-siap keluarkan suara yang terbaik. Katakan seperti ini. Gloria, say Gloria. Yesus termulia. Yesus termulia. Lagi Gloria, kawan. Gloria. Yesus termulia. Lebih dahsyat lagi. Gloria. Yesus termulia. Mantap. Gloria. Oh. Yesus termulia. Come on. Gloria. Budi. Sekali lagi angkat tanganmu sama-sama. Sukacitamu berlimpah di tempat ini. Engkau menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Oh. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Amin. Satukan suara sama-sama. Here we go. Kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Sekali lagi katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kami mau beritakan gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Nyanyikan sama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sama-sama yuk. Lagi.
Sama-sama katakan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Angkat suara. Nyanyikan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Dimanapun kami berada, biar hidup kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Bagi setiap kami, hidup kami yang diubahkan. Kami bawa hidup kami Tuhan malam hari ini sebagai persembahan yang hidup. Kalau Tuhan sudah berikan hidupnya buat kami, biar kami juga memberikan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa mengasihi karena Tuhan sudah terlalu mengasihi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan melalui pujian yang kami naikkan, kami percaya melalui momen Natal malam hari ini, kemenangan terjadi di tempat ini. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang percaya kemenangan terjadi dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan paling luar biasa. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami menghampiri-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Terjadi di hidup kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
sayang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagimu Tuhan. Apa yang terbatas bagi kami, tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa. Malam hari ini kami memilih untuk percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Kami percaya. Sama-sama nyatakan segenap jiwaku. Here we go. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Amin. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar. Katakan Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Dengan iman ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Engkau datang. Yang percaya kemenangan terjadi. Bawa hidupmu, bawa imanmu. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Sama-sama nyatakan kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sampai tepuk tangan sama-sama. Ku yakin. Katakan amin. Ku yakin. Katakan Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Yang percaya berikan tepuk tangan paling luar biasa. Kami mengundang Bapak Pendeta Christopher Tapi Heru untuk bisa maju ke depan. Sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Sambil menunggu hambanya, kita nyanyikan sekali lagu ini. Anda boleh berdiri maupun duduk, kita bebaskan aja. Nyanyi sekali lagi sama-sama. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Katakan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan. Kebangkitan. Dengan iman kata terjadi di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa merayakan kehadiran-Mu 2000 tahun yang lalu.
jadi manusia, hidup sempurna gantikan kami yang berantakan hidupnya. Dan mati sebagai tumbal untuk menebus kami, dan kami memperingatinya hari ini dan juga merayakan kehadiran-Mu, ya Roh Kudus, di tempat ini. Dan percaya kami akan berjumpa dengan Tuhan hari ini melalui firman Tuhan. Dan percaya siapapun yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya tidak akan sama lagi. Dan kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan, dan diubahkan semuanya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk. Selamat Natal, makasih buat kehormatan dan kesempatan ini bisa berbagi. Thank you Pak Hari, Ibu Liliana, makasih. Dan segenap keluarga MNC, thank you buat kehormatan ini. Dan saya dapat satu tema Natal yang cukup tidak biasa. Ya, saudara, perayaan Natal kalau Anda terlahir Kristen gitu, di keluarga Kristen kayak saya gitu, bahkan anak pendeta, tiap Natal ada yang identik, ada yang hampir sama gitu. Ya rata-rata khotbahnya ketebak. Sama lagunya, kita nggak hafal-hafal lagunya. Ya nggak tahu kenapa. Ada berapa versi dari Malam Kudus kan gitu. Yang ini liriknya yang mana lagi. Terus belum kata-kata yang puitis yang kadang kita nggak, ini artinya apa ya? Gitu ya. Khotbahnya ketebak, lagunya nggak pernah hafal. Tapi aku berdoa malam ini khotbah yang cukup unik karena dapat tema Power to Serve, satu tema yang jarang dibahas. Saudara bertumbuh besar di keluarga musik. Karir bermusik saya dimulai, itu kesaksian adik-adik saya. Adik-adik saya yang bermusik. Ya adik-adik saya yang jadi penyanyi sekarang, namanya Gamaliel sama Audrey dari GAC, itu adik-adik saya. Dan kami keluarga pendeta, kami berempat, saya nomor 1. Saya kuliah desain grafis dan berakhir jadi pendeta tuh saudara. Jadi kalau khotbah saya agak aneh, saya minta maaf dulu, semua seniman emang suka agak-agak aneh gitu ya. Tapi tenang aja, Alkitab kita sama dan Tuhan kita sama. Dan kita merayakan pribadi yang sama malam ini. Ya, kita merayakan Yesus. Saudara, tumbuh besar di gereja sebagai anak pendeta adalah satu seperti peraturan tidak tertulis bahwa kami harus melayani. Kami harus melayani. Ya, saya ingat banget di usia saya remaja waktu itu baru bisa main drum 2 minggu. Baru bisa belajar sendiri. Ya, baru bisa main di ibadah remaja lagi siap mau pelayanan. Tiba-tiba dapat satu kabar mengagetkan. Saya harus menggantikan drummer di ibadah umumnya karena dia terlambat. Panik gak? Panik lah, masa kagak? Ya, panik karena saya nggak tahu lagunya. Saya belum latihan, saya juga baru bisa. Baru bisa selama berapa? 2 minggu. Baru bisa main drum. Ya, almarhum ayah saya yang khotbah waktu itu. Dan salah satu jadi satu pengalaman yang tidak terlupakan, walaupun saya tidak meneruskan dalam tanda kutip karir jadi musisi gitu ya. Main drumnya nggak dilanjutin gitu. Tapi saya ingat banget momen itu. Ketika ayah saya memilih satu lagu yang cukup familiar. Ya, mengasihi lebih sungguh, itu lagu itu. Ya, tiba-tiba dia bilang, dia kasih kode bahwa kita nyanyikan bait 2-nya. Saya nggak tahu ada bait 2-nya. Baru tahu itu. Dalam hati saya, emang ada ya bait 2-nya? Ada. Ya, bait 2-nya bilang melayani lebih sungguh. Ya, dan kita tahu liriknya, sama kayak mengasihi lebih sungguh apa? Tuhan lebih dulu mengasihi, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Makanya saya melayani lebih sungguh. Di usia remaja, pertama kali pelayanan, mendadak pelayanan. Jadi dipercayakan kepercayaan yang besar untuk langsung mengiringi ibadah umum di mana ayah saya yang adalah gembala waktu itu juga berkhotbah. Ya saya diberikan kebingungan di situ karena buat saya kita melayani Tuhan itu sesuatu yang umum. Tapi untuk Tuhan melayani kita itu sesuatu yang aneh. Ya makanya abis kebaktian itu saya langsung datang ke ayah saya dan bertanya, "Pak, maksudnya Tuhan lebih dulu melayani kita tuh seperti apa?" Ya saya bertanya pertanyaan yang sederhana dari seorang anak yang baru mulai pelayanan. Dan dikagetkan dengan kenyataan bahwa Tuhan lebih dulu melayani kepada kita. Kita melayani Tuhan itu biasa, tapi Tuhan melayani kita itu sesuatu yang baru buat saya. Dan papa saya bilang almarhum bilang suatu hal yang sederhana. Dia bilang sama persis seperti dia lebih dulu mengasihi kita.
Dengan mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus kita. Dia melayani kita lebih dulu seperti itu juga. Sama persis. Ya, ini yang jadi ayat tema kita saudara malam ini. Di Natal kali ini. Matius 20 ayat 28. Kita mulai dari satu ayat yang sederhana. Sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, kita tahu kelahirannya, ujungnya adalah pada pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Untuk menebus Anda dan saya. Kehidupan yang sempurna menggantikan hidup kita yang berantakan. Ya, dia lahir untuk mati, makanya lagu. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami. Dia bangkit bagi kami semua. Lagu itu. Ya, dan ini tujuan Yesus datang. Dilahirkan untuk hidup sempurna, menggantikan kita dan mati ya untuk menebus kita dari dosa. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ayat ini muncul di satu perikop di Matius 20 ayat 25 sampai 27. Berbicara tentang betapa kuasa harus dipakai untuk melayani. Ya, betapa kuasa harus dipakai untuk melayani. Kita jemput di ayat 25 dari Matius 20. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, kita tahu secara umum ini yang kerap kali terjadi. Penyalahgunaan kuasa. Kuasa dipakai untuk opres, untuk menekan. Karena ngerasa superior. Untuk menekan yang lebih inferior, yang di bawahnya. Itu umum. Ya, rata-rata seperti itu. Ya, tetapi apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus mengatakan ini ketika murid-muridnya lagi tertangkap basah kesekian kalinya, lagi berantem, lagi berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka sering banget melakukan hal itu. Ya, dan tak terkecuali yang ini. Nah, makanya Yesus tiba-tiba langsung mengajarkan kebenaran ini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Baru ayat tema kita muncul. Ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ini poin pertama, saudara, berkaitan dengan pengajaran yang baru. Yang nampaknya berlawanan dengan spirit of this world. Dengan roh dunia ini. Yang berlomba untuk jadi penguasa karena mau menekan yang di bawahnya. Ya, diwarnai dengan berbagai penyalahgunaan kuasa. Tapi Yesus mengajarkan kita dengan jelas dan sederhana bahwa kuasa harusnya dipakai untuk melayani. Untuk melayani. Dan apa yang Yesus ajarkan saudara tentunya dipraktekkan. Diteladankan untuk Anda dan saya untuk mengikutinya. Di Yohanes 13, kita ke sana. Ini bagian Alkitab favorit almarhum ayah saya. Karena berbicara tentang pelayanan, beliau melayani sejak masa mudanya. Dan mengajarkan kami 4 orang anaknya juga sama. Ya, untuk membiasakan diri untuk melayani apapun jenis pelayanannya, kamu harus melayani. Ya, kita diciptakan untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Dan semua talenta, bakat yang dipercayakan, kesempatan yang dipercayakan harus dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Di Yohanes 13 kita temukan bagian ini. Lalu bangunlah Yesus mulai ayat 4 sampai ayat 8, terus kita loncat ke ayat 12 sampai 17. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom. Ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ya, bahasa Betawinya bilang, yang benar aja loh. Hah? Engkau hendak membasuh kakiku. Kenapa dia sekaget itu? Karena kalau kita tahu konteksnya di era zaman itu belum ada aspal, belum ada jalan raya yang normal. Ya, semuanya masih pasir,
topografinya tanah, nggak ada motor atau yang seperti itu, semuanya bentuknya binatang, yang kendaraannya tuh binatang. Saudara bayangin kaki zaman itu kotornya seperti apa. Dan itu pekerjaan job desk paling bawah dari hamba paling bawah di rumah. Dan itu yang Yesus pilih untuk lakukan. Bayangin kagetnya kayak apa murid-murid yang lagi apa? Lagi berlomba, lagi merasa siapa yang lebih hebat di antara kita. Tiba-tiba yang paling besar di antara mereka memutuskan untuk melayani, yang melakukan pelayanan yang paling bawah. Syok semua, apalagi Simon. Kenapa? Karena dia ngerasa dia yang paling tua. Dia ngerasa dia yang paling superior dibanding yang lain. Ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kembali Petrus masih tetap gak setuju. Ayat 8 dia bilang, apa kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya, I will never let you do that. Saya tidak akan biarkan kau melakukan hal itu. Yang benar aja. Tapi apa? Yesus kembali berbicara. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, nah ini kata-kata ini, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saudara, bagian ini patut direnungkan sungguh-sungguh. Ya kalau berbicara tentang pelayanan, kalau Yesus tidak lebih dulu melayani kita gak akan kepikiran untuk melayani. Ya, entah melayani Tuhan atau apalagi melayani sesama, gak akan kepikiran buat kita. Ya, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Mendapat bagian dalam Yesus artinya apa? Ikut dalam pelayanan itu. Melakukan apa yang dia lakukan. Mengikut dia sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar percaya di mulut. Saudara percaya di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Gini, iblis juga percaya Yesus Tuhan. Tapi iblis tetap iblis. Kenapa ya? Emang dia iblis, emang dia setan. Setan mau bertobat kayak gimana? Tapi kan kita bukan setan. Harusnya kalau kita percaya Yesus Tuhan, harus ada perubahan yang drastis dan dramatis dalam apa? Tujuan hidup kita, praktek hidup kita. Kita yang tadinya gila-gila dilayani, yang sibuk cuman komentar, di sini pelayanannya kurang, di sini ininya kurang, di itu kurang. Jadi tiba-tiba apa? Spektrum hidupnya berubah, tujuannya berubah, jadi berpikir untuk melayani seperti siapa? Seperti Yesus. Ayat 12 kita langsung loncat ke ayat berikutnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan tuan. Itu dua posisi yang paling tinggi di strata sosial waktu itu. Ya, guru dan tuan. Guru apa? Guru agama, religious elite, alim ulama itu nomor 1 paling dihormati. Berikutnya adalah tuan, bos, orang kaya, atasan. Dan memang aku adalah yang paling atas, kata Yesus. Yang paling dihormati. Jadi apa ayat 14? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, jikalau saya melayani, saya yang adalah yang paling atas, guru dan tuan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau saya aja melayani, apalagi kalian harusnya saling melayani. Ini sebuah kewajiban, bukan pilihan buat kita. Ya kalau kita mengikut Yesus sungguh-sungguh, ini yang akan kita lakukan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Itu yang akan kita lakukan. Ini yang akan kita lakukan persis. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu bukan hanya sekedar tahu, tapi juga apa? Melakukannya. Berbahagialah kalau kamu juga melakukannya, bukan hanya tahu. Rahasia ini. Ini bahwa kita diberi kuasa, dipercayakan kuasa untuk apa? Melayani. Seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, yang kita rayakan, yang kita peringati melalui Natal, ini adalah dia memberikan nyawanya bagi tebusan untuk Anda dan saya, untuk menebus kita. Yang almarhum ayah saya bilang, pelayanannya Tuhan kepada kita.
yang mengubahkan kita. Kita ke Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Bagian pertama tadi kita udah belajar tentang pengajaran yang baru. Tentang bagaimana kuasa mestinya dipakai untuk melayani. Dan Yesus memberikan apa? Teladan yang baru. Bagaimana yang paling atas memutuskan untuk melayani. Ya. Sehingga apa? Pengajaran dan teladan yang baru itu mengubahkan Anda dan saya menjadi apa? Ciptaan baru. Sekali lagi itu yang kita peringati melalui kelahiran Yesus. Kelahiran, kehidupan, pengorbanannya, kebangkitannya. Ya. Yohanes 1 ayat 9 sampai 13, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, tragedi Natal saya sebutnya. Yang jauh-jauh dari timur, yang bukan orang Yahudi, datang mencari raja orang Yahudi untuk menyembah dia. Giliran yang di situ tinggalnya, Akamsi, anak kampung situ. yang di situ sendiri, di Yerusalem. Ya, orang-orang Yahudi sendiri, malah nggak ada yang tahu malah. Pada panik, oh gitu ya, ada raja yang baru lahir. Lahir di mana? Nggak tahu juga. Nanya sama yang tahu, ahli Taurat. Tahu doang, nggak peduli. Mereka tahu persis, oh lahirnya di sini nih, Bethlehem, seperti tertulis, dikatakan oleh Nabi, hafal. Tapi apa? Kita tahu nggak ada tuh yang ikut mencari dan menyembah Yesus selain daripada orang-orang asing ini. Ya, milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi apa ayat berikutnya? Coba kita baca. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya. Semua orang apapun itu. Semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama siapa? Nama Yesus. Dan kita bersyukur karena ada kesempatan buat semua orang. Untuk bisa percaya. Dan bukan hanya diselamatkan, tapi menerima apa? Kuasa. Saudara perhatikan kata-kata ini. Karena kita diberi kuasa. Tapi bukan untuk dalam tanda kutip berkuasa ala dunia ini. Tapi untuk apa? Melayani. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Sons and daughters of the Most High God. Anak-anak Tuhan. Saudara, Natal dirangkum dalam satu kalimat yang sederhana. Sebuah kutipan yang dibuat jadi lebih sederhana sama penulis salah satu yang terbesar di dua dunia. Saya sebut dua dunia, ya, rohani dan juga sekuler, namanya C.S. Lewis. Yang bertobat cukup belakangan sebenarnya, sampai umur 40 dia ateis. Baru setelah itu dia percaya Yesus di umur 40, dia meninggal usia 70. Belum balik modal. Lamaan ateisnya daripada Kristennya, tapi bukan itu masalahnya. Ya, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia membuat karya-karya Kristiani yang masih sampai hari ini menginspirasi kita. Dan ini yang dia tulis di salah satu bukunya. Yang saya jadikan seperti rangkuman Natal. Dia bilang gini, anak Allah jadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Son of God become man to enable man to become sons of God. Anak Allah jadi manusia untuk memungkinkan manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Karena memang kita diciptakan sebenarnya apa? Segambar dan serupa sama Tuhan. Tapi kita gak mau nurut sama Tuhan. Kita ikutin nafsu kita sendiri dan dengerin apa kata setan. Akhirnya apa? Bukan jadi kayak Tuhan, malah jadi kayak setan. Setan bilang apa? Kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi seperti dia. Makanya dia gak mau kamu makan buah itu. Makanya dilarang. Akhirnya apa? Manusia pertama makan buah itu bukan jadi kayak dia, malah jadi kayak dia. Jadi kayak setan. Akhirnya apa ini yang Tuhan pilih lakukan? Dia utus anaknya yang tunggal, the only begotten Son of God. Jadi manusia. Dia lahir dengan segala kesederhanaannya. Sang raja, segala raja, bukan cuma raja biasa.
Ya, lahir dalam segala kesederhanaannya dan hidup untuk apa? Melayani. Dengan semua otoritas dan kuasa yang dipercayakan oleh Bapaknya. Dia pakai untuk apa? Melayani. Sehingga apa? Anda dan saya jadi apa? Ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, satu ayat yang cukup familiar, saya yakin Anda pasti pernah baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pernah dengar ayatnya? Pasti pernah. Beberapa pernah ikut retret dengan tema itu. Manusia baru, new creation. KKR dengan tema seperti itu. Pasti pernah. Cuman ada yang tahu nggak? Manusia lama itu seperti apa sih? Sehingga ketika sudah jadi ciptaan baru, harusnya ada sesuatu yang drastis dan dramatis berbeda. Daripada ketika kita masih manusia lama. Kita coba mundur ke ayat 15. Kita lihat konteksnya dulu. Ya, baca Alkitab biasanya jangan langsung kebanyakan cepat amin. Mesti tahu dulu nih ngomongin apa nih. Ini barang siapa? Dalam Kristus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke, yang lama yang kayak gimana? Yang baru yang mestinya udah datang, yang seperti apa? Ayat 15 dikatakan di situ apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Interesting. Kenapa? Hidup bagi diri sendiri adalah lawannya pelayanan. Bukanlah pelayanan kalau dilakukan untuk kepentingan sendiri. Bukan pelayanan. Pelayanan dilakukan untuk yang dilayani. Nah, ini almarhum ayahku selalu ingatkan kami dalam pelayanan kami. Ini bukan tentang kamu ya, menyalurkan bakatmu. Melatih dirimu sehingga nanti dapat panggung yang lebih besar di luar sana. Ya, adik-adik saya, kami mulai semuanya di gereja melayani Tuhan. Dengan suara kami, dengan kemampuan kami bermusik dan semua yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Nggak pernah mengira akan dibawa Tuhan sampai di sini, tapi apapun yang terjadi, kemanapun kamu pergi dan apapun yang dipercayakan kepadamu, almarhum ayah kami selalu mengingatkan apa? Serve, layani. Ya, dari beres-beres bangku di gereja sampai jadi nanti mungkin ketua sinode, kamu masih hamba, kata si papa. Serve, layani yang benar. Ya, bahkan ketika kita di atas nanti at the top of the world, remember this, we are a servant. Saudara, pada akhirnya akan ada pertanggungan jawab di hadapan yang mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Ingat, ada 2 jenis hamba. Hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat. Oke, semuanya hamba. Nggak ada yang bos. Jadi ketika dipercayakan banyak posisi yang tinggi, tetap melayani. Kenapa? Karena itu posisi hamba. Jadilah hamba yang baik dan setia. Baru nanti ya dipercayakan apa? Yang sesungguhnya. Setia dalam perkara kecil dipercayakan perkara yang lebih besar. Di bawah kolong langit ini semuanya perkara kecil yang dimana kita harus setia. Ya, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu ketika kita digambarkan akan turut memerintah bersama dengan Kristus. Jadi di sini, di bawah kolong langit ini, semua yang kita lakukan dan dipercayakan, kita harus setia. Ini masih perkara kecil. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Anda dan saya. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Bahkan Dia naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Kalau tempatnya udah jadi, Dia bilang Dia akan jemput kita. Kita yang seperti apa? Yang seperti Dia. Yang tidak menyalahgunakan kuasa. Yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, bukan untuk bertindak semena-mena karena berasa, oh bapak gue Tuhan terserah gue dong. Nggak gitu konteksnya. Nggak gitu konsepnya. Seperti Yesus.
Kita harus melayani. Dan hidup bukan untuk diri kita sendiri, baru di situ kita jadi ciptaan yang baru. Baru ada perbedaan dengan yang tidak di dalam Kristus. Kalau enggak, apa bedanya? Kita egois tapi pakai nama Yesus. Ya saudara, ironisnya gini, kalau kita baca Yohanes 13, sebelum Yesus memutuskan mencuci kaki murid-muridnya, ingat apa yang terjadi? Yudas mendengar bisikan iblis untuk mengkhianati Yesus. Artinya apa? Bahkan di dalam pelayanan sekalipun gak ada yang bisa luput dari penyalahgunaan kuasa. Kalau kita gak pakai kuasa untuk melayani, kita akan salah gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Pilihannya selalu cuma dua. Dan saya berharap apa yang Yesus lakukan, ketika dia melayani kita lebih dulu, mengubahkan Anda dan saya jadi ciptaan yang baru. Sehingga kita gak lagi hidup buat diri sendiri. Sehingga apa? Bisa jadi berkat bagi sesama, karena hanya dengan demikian kita bisa jadi berkat bagi sesama. Ketika kita gak hidup bagi diri sendiri. Saudara, semuanya berantakan ketika ada yang egois. Semua hubungan berantakan. Bahkan sampai pelayanan bisa berantakan. Ya, kerjaan bisa berantakan. Karena ada satu aja yang egois, berantakan semua. Tapi kalau ada yang bertobat, ini yang unik. Ketika ada yang berhenti hidup buat diri sendiri, rekonsiliasi mulai terjadi, perdamaian mulai terjadi. Pemulihan mulai terjadi, seperti yang kita nyanyikan tadi. Pemulihan, kesembuhan terjadi di sini. Kenapa? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan waktu ini, waktu terbaik. Kenapa? Kita merayakan Allah yang hadir dalam diri Yesus. Tapi sekarang Yesus sudah di sorga, kita merayakan apa? Penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Roh Kudus tinggal di dalam kita, yang memampukan kita untuk gak hidup bagi diri sendiri. Sehingga bisa jadi berkat bagi sesama. Hanya dengan demikian bisa terjadi. Ayat terakhir kita ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara, ayat ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Karena kita mengidentikan kuasa selalu untuk menjadi superior. Padahal kerajaan sorga tidak bergerak seperti itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Yesus sendiri yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi, bukan sakti. Perhatiin kata-kata ini. Karena kita selalu ngira apa? Kita gila-gila kuasa biar jadi lebih sakti dari yang lain. Padahal diberi kuasa untuk jadi saksi. Gimana cara jadi saksi? Dengan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kalau semua hidup buat me, myself, and I, anak-anak Tuhan mestinya gak hidup buat diri sendiri. Dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita harusnya seperti itu. Itu yang disebut ciptaan baru. Itu yang membuat kelahiran, pengorbanan, kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Membuat perayaan, apapun yang kita rayakan dari Natal, Jumat Agung Paskah, kenaikannya, bahkan yang kita nantikan kedatangannya kembali untuk menjemput kita, jadi tidak sia-sia. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Kalau Anda perhatiin, ini lingkupnya makin luas. Pertama kali kita keluar dari kandungan ibu kita diberi tugas untuk menjadi berkat buat orang-orang yang paling pertama kita lihat dulu, keluarga kita. Nah, lingkupnya nanti makin gede. Kita udah mulai sekolah, udah mulai punya lingkup yang lebih besar. Kita ditantang untuk jadi berkat lebih besar lagi. Ya, udah mulai lulus sekolah, kuliah mulai lagi, udah mulai rantau kemana tahu, kuliahnya di luar negeri mungkin, lingkupnya lebih gede lagi. Ya, nanti ketemu pasangan hidup, berkeluarga, membangun keluarga, kita berikan nilai yang sama kepada anak-anak kita, serve. Makin banyak kita menghasilkan pelayan-pelayan yang baru. Dan lingkupnya lebih besar lagi. And this is how the kingdom of God works. We serve
In this kingdom, everyone serve, including Jesus. Di kerajaan ini, semuanya melayani, termasuk Yesus. Kalau Yesus saja melayani, kenapa kita nggak melayani? Siapa kita nggak melayani? Jadi saya berdoa biar Natal kali ini berbeda. Unik seunik temanya. Kuasa untuk melayani. Karena kuasa cuma bisa dua dipakai. Untuk melayani atau disalahgunakan. Untuk kepentingan sendiri. Ya, saya berdoa sungguh-sungguh apa yang Yesus katakan. Kita renungkan. Kalau aku tidak membasuh engkau tidak akan ambil bagian dalam aku. Tapi ini yang dia lakukan. Dia bukan hanya membasuh kaki murid-muridnya dengan air, tapi dia membasuh kita dengan darahnya di kayu salib. Ini yang bahkan dari kelahirannya udah mulai dikasih tahu. Saudara perhatiin nggak? Lahirnya di mana? Digambarkan di kandang. Dibaringkannya di mana? Di palungan. Itu berkaitan dengan apa? Ternak. Kenapa? Sederhana, dia anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Ada bau-bau dombanya. Ada unsur-unsur dombanya. Bahkan ketika ada 3 jenis persembahan yang dikasih, persembahan terakhir adalah apa? Wangi-wangian untuk orang mati. Bayangin anak umur 2 tahun dikasih hadiah buat orang mati itu kan kayak disumpahin mati. Tapi enggak, itu satu yang profetik. Yang memberikan ini percaya bahwa dia akan menebus kita. Ya kalau dia nggak mati, buat apa dia lahir? Dan kalau dia nggak mati, kita akan terus hidup buat diri kita sendiri. Tapi ini yang indah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya siapa aja yang mau percaya. Tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita ambil bagian dalam Kristus. Dan saya berdoa sungguh-sungguh biar pesan Natal kali ini membangunkan kita pada keadaan ini. Saudara, bahwa Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. Kalau Yesus cuma juru selamat, yang kita cari cuma selamat. Dan kalau udah selamat, ya udah. Apalagi sih? Buat apa sih pelayanan-pelayanan? Udah apa, yang penting kan saya kan udah percaya. Bener? Kita ngerasa pelayanan itu jadi sesuatu yang beban lagi. Aduh, kayak kurang susah hidup gue, mesti pelayanan, lihat gak? Itu yang terjadi ketika kita percaya dia cuma juru selamat. Tapi saudara, kita mesti ingat yang lahir apa? Raja. Kalau dia raja, artinya mustahil untuk kita ikut dia tapi tidak mengabdi kepada sang raja. Mustahil. Dan biar malam ini saya mengingatkan kita semua, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Terlahir bukan hanya juru selamat, tapi raja. Dan biar kita yang part of his kingdom, membagikan nilai itu dimanapun kita ditempatkan. Gimana caranya? Bukan dengan bertindak semena-mena karena berasa anak raja, bukan. Dengan melayani seperti sang raja melayani. Kita berdoa sebentar yuk. Makasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kerelaan-Mu untuk mengorbankan anak-Mu. Untuk menebus kami dari hidup yang sia-sia. Dari keegoisan. Dari dosa. Ketika kami diciptakan untuk Tuhan dan kami hidup bagi diri sendiri, bahkan ketika hal-hal yang kami lakukan, hal-hal yang baik, kami tahu itu tidak tepat karena kami gak melakukannya buat Tuhan. Tapi biar malam ini Roh Kudus mengingatkan kami untuk tidak menyalahgunakan kuasa, untuk menggunakan kuasa untuk melayani seperti Engkau Yesus lebih dulu melayani kami, memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi kami semua yang percaya. Sehingga kami bukan hanya sekedar selamat, nanti mati masuk sorga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan sorga. Membawa nilai itu dimanapun kami berada dan ditempatkan jadi saksi dengan cara jadi berbeda dengan dunia ini. Ketika semua orang hidup buat dirinya sendiri, kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami hidup melayani, kami hidup bagi Tuhan dan jadi berkat. Kami berdoa sungguh-sungguh.
Biar karya-Mu ya Yesus mengubahkan kami jadi ciptaan yang baru. Biar melalui hidup kami banyak orang yang dibawa percaya kepada Yesus. Karena mereka lihat sesuatu yang sangat berbeda. Kami gak hidup bagi diri sendiri, sama seperti Kristus gak hidup bagi dirinya sendiri. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Merry Christmas. Thank you. Kita yang bersuka cita atas firman Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Saya percaya banyak yang diberkati malam hari ini. Sebagai respon dari firman Tuhan yang luar biasa, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa scan kris yang tertera di lembar kupon yang diberikan pada saat registrasi, atau dapat diminta juga kepada tim Asyar. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa kembali. Tuhan yang baik, firman-Mu sudah kami dengar, dan biarlah itu bisa menjadi sebuah benih yang sehat, yang akhirnya membawa kami bertumbuh dan berbuah sehingga sekeliling kami bisa menyaksikannya. Terima kasih kami memberikan persembahan, inilah persembahan kami, ucapan syukur kami, terimalah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, persidanmu menyerap. Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau semua bisa tepuk tangan sama-sama. Sinar-Mu para malaikat surya naik hujan bagi. Nyanyikan. Oh, 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 Sama yang luar biasa sekali lagi. Tuhan memberkati persembahan Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian Oh Holy Night yang akan dipersembahkan oleh Mirabel. Kasih tepuk tangan sekali lagi.
the stars are brightly shining. It is the light of our dear Savior's birth. Only the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night, oh, holy night, oh, night divine. Sweet hymns of joy in grateful praises praise we. Let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, their name forever praise we when Christ was born. Oh, holy night, divine. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Mira Beth yang luar biasa. Terima kasih. Kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Dengan kasih Kristus kami mengundang yang terhormat Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ibu Lielena Tanu Sudibyo. Berikutnya Bapak Pendeta Christopher Tapiheru, Ibu Natalia Purnama, Ibu Betty Santoso, Bapak Ruby Panjaitan, Bapak Ade Cendra, Bapak Urianto Guyandi, dan Bapak Vincent Hilliard. Kami persilahkan bisa maju ke atas stage.
Kami mempersilahkan Bapak Hari Tanusudibyo dan Bapak Pendeta Christopher Tapiheru untuk bisa menyalakan lilin di dium lilin utama. Kami persilahkan. Kami juga mempersilahkan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bisa mempersiapkan mobile phone Anda. Dan kita akan bersama-sama menyalakan flash lamp-nya. Siapkan mobile phone Anda. Ya, saya ajak semuanya, kami mengajak semuanya bisa memakai handphone Anda, nyalakan flashlight-nya Anda. Dan kita akan nyalakan sama-sama. Penuhi tempat ini dengan keindahan Natal. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Silakan semua bisa dinyalakan semua. Malam kudus, sunyi senyap, dunia hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur Bersama-sama kita nyanyikan kembali Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, Kalbar menggegah, bala surga menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lagi baca Shalom, lagi baca Shalom. Kami mohon Bapak Hari Tanu agar bisa tetap stay di stage untuk bisa memberikan sambutan. Dan kepada Bapak Pendeta Christopher Tapiheru, Ibu Liliana dan Bapak Ibu Direksi dipersilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Shalom semuanya. Kurang keras, shalom. Apa kabar? Terima kasih Pak Pendeta, Pak Christopher. Ini
sesuatu yang menarik. Tadi saya selesai rapat jam 5. Sibuk sekali. Terus ke sini saya bingung. Apa ya yang saya bisa sampaikan? Kemudian this is honest. Saya minta Roh Kudus. Ya, Holy Spirit please let me know. Saya harus bawa substance apa. Yang saya mau bawakan ternyata disampaikan oleh Pak Christopher. Servant leadership. Servant leadership adalah kepemimpinan melayani. Ya, jadi Natal adalah sukacita, kita semua tahu. Ya, kenapa sukacita? Saya tidak mau berkhotbah, itu porsinya Pak Pendeta. Sukacita karena di situ ada kelanjutannya di mana kita akan mendapat penebusan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus lahir, kemudian disalibkan, mati. Kalau sampai di situ saja nggak ada keselamatan, tidak ada kasih karunia. Tapi Tuhan Yesus 3 hari kemudian bangkit, ya, bangkit, kemudian 40 hari kemudian naik ke surga. Kita semua tahu. Dan di sana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat bagi kita, ya, dan menjadi intercessor bagi kita juga. Dan itulah kasih karunia yang terbesar. Dari proses Tuhan Yesus sampai dengan Tuhan Yesus diangkat ke surga itu sudah merupakan pelayanan terbesar. Berkorban. Ya, kita kalau lihat, saya tidak perlu cerita, kita semua tahu kalau di Alkitab itu sudah jelas. Berkorban. Jadi bukan melayani saja, tapi berkorban, mengorbankan nyawanya. Jadi kita mungkin ngambil porsi sedikit saja di situ. Sedikit, tidak perlu sampai berkorban seperti itu. Ya, pelayanan. Jadi di sini saya ingin mengangkat tentang servant leadership. Servant leadership itu penting. Kita ini mungkin tema kita untuk tahun 2024 dan ke depan ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa lebih baik lagi. Ya, kita bisa menjadi pelayan-pelayan yang baik. Nanti saya berikan sedikit testimoni. Jadi semua itu bisa melayani. Pimpinan-pimpinan di MNC itu itu juga merupakan bagian dari melayani. Tapi apa cara kita ngelihatnya? Tadi Bapak Pendeta kan bawa tema The Power to Serve. Power itu untuk melayani, bukan power untuk dilayani. Kalau power untuk dilayani beda lagi ceritanya. Demikian pula kita semua. Saya rasa di sini level supervisor saja juga punya anak buah. Bagaimana sikap kita? Jadi pelayanan itu dilihat dari buahnya. Apapun posisi kita ya, kita bisa di kantor. Buahnya apa? Apakah buahnya kinerja yang baik? Ya, bisa mengayomi anak buahnya? Itu penting. Jadi pelayanan itu pada akhirnya dinilai dari buahnya. Ya, kalau buahnya jelek ya orang bisa bilang saya melayani, tapi buahnya nggak bagus. Ya, itu bukan pelayanan namanya. Ya, misalnya juga ada manajer. Ya, makanya di banyak buku-buku Kristen ada kata-kata servant leadership, ada spirit of excellence. Ya, itu sebetulnya kalau kita rangkum, ya, kita sebagai anak Tuhan itu bagaimana dalam kapasitas kita, semua punya kapasitas ya. Itu kita bisa berbuah yang baik. Direktur misalnya. Apa yang dia kerjakan bagian dia bukan asal jadi, tapi jadi yang baik. Mengayomi anak buahnya dengan baik. Organisasi juga begitu, sama aja. Jadi intinya how we reach out, keluar, bukan ke dalam. Saya di politik juga tujuannya melayani. Tadi kan Pak Pendeta bilang dari
mulai diri sendiri, keluarga, organisasinya yang lebih luas lagi. Bahkan di politik pun orang bisa melayani. Maka saya kalau pidato atau saya kampanye, saya bilang, tadi saya bicara di 500 pendeta siang, kumpulkan. Saya bilang, saya di politik untuk melayani, bukan profesi. Kalau saya di politik melayani, kenapa? Pelayanan di politik itu kalau memang betul-betul dilakukan sebagai pelayanan, itu adalah tugas yang sangat baik. Karena kita bisa merubah bangsa Indonesia. Kita bisa merubah nasib rakyat. Karena kenapa? Politik kalau fungsinya melayani, tujuannya melayani, kita bisa menempatkan orang-orang di anggota dewan dengan tentunya buah-buah yang baik. Karena partai politik itu menciptakan anggota dewan pada semua tingkatan. DPR RI, provinsi, kabupaten kota. Partai politik menciptakan eksekutif. Presiden wakilnya, gubernur wakilnya, wali kota, bupati, atau wakilnya. Dan juga jajaran-jajaran di bawahnya. Ya kan? Kalau kita bilang melayani, ingat fungsi dewan itu membuat aturan, legislation. Banyak aturan-aturan dibuat untuk menciptakan proyek. Betul kan? Betul tidak? Betul. Banyak aturan didesain sedemikian rupa untuk menciptakan proyek. Sehingga the power is to serve dirinya sendiri. Power yang diperoleh. Bukan to serve the nation. Bukan to serve the people. Ya, kemudian anggaran. Kita tahu APBN kan, APBD atau APBN itu kan dialokasikan untuk pendidikan ini, untuk kemanusiaan ini misalnya, untuk apa lagi, untuk UKM, untuk ekonomi dan lain sebagainya. Kalau salah ngalokasikan anggaran, Indonesia nggak kemana-mana. Dan masalahnya banyak anggaran dialokasikan untuk kepentingan. So banyak sekarang ini orang memiliki power is to serve dirinya sendiri atau kelompoknya. Ini yang salah. Ya, jadi dia bisa mengatakan saya pelayanan tapi melayani siapa? Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi di sini kepada semua sama sebelum saya akan lanjutkan. Juga di eksekutif. Kalau legislatif itu di aturan, eksekutif itu di eksekusinya. Kalau misalnya pelayanan ya pastikan bahwa semua itu dijalankan dengan baik. Power yang diperoleh itu untuk membangun rakyat, untuk membangun Indonesia. Saya cuma mau kasih tahu ya, Indonesia ini di borderline. Kalau salah mengelola, kita bisa masuk ke middle income trap. Bonus demografi itu seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat produktivitas masyarakat. Karena usia mudanya banyak dan pertumbuhan penduduknya pesat. Arti bonus demografi itu arti yang lahir lebih banyak daripada yang meninggal. Itu akan terjadi sampai 10-12 tahun ke depan dan jumlah penduduk kita akan menjadi 319 juta. Tapi kalau cara buat kebijakannya keliru, apalagi banyak korupsi, kemudian implementasi di eksekutifnya juga tidak benar, bonus demografi ini akan menjadi masalah. Ya, karena kita tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. Konsekuensi dari bonus demografi itu kita harus mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Sebab kalau tidak nanti akan banyak pengangguran. Ya, jadi saya ingin menegaskan kita dalam kapasitas apapun, marilah kita rubah cara pandang kita, cara behavior kita, cara kerja kita, ya, yang saya istilahkan servant leadership. Karena mau supervisor, mau manager, mau direktur, mau pelayanan di gereja, ya, servant leadership itu artinya kepemimpinan yang melayani. Pastikan dalam posisi kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang positif. Saya mau akhiri sebentar. Saya ada buat ayat tadi di mobil ini saya kerjakan. Jadi basic daripada servant leadership ada 6.
Yang pertama kita harus percaya hukum terutama itu di Alkitab ada. Di Markus pasal 12 ayat 30-31. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh para ahli Taurat, apa hukum yang terutama? Dan Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita berpegang pijakannya ini, pasti mindset kita pelayanan. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Jadi egosentrik itu tidak boleh. Makanya saya kalau dalam politik pun juga kalau milih siapa yang kita dukung adalah yang tidak punya kepentingan pribadi. Orang bisa salah, tapi kalau dia tidak punya kepentingan pribadi, tidak membangun dirinya sendiri, pasti keputusannya objektif. Salah bisa, tapi pasti akan diperbaiki. Tapi kalau ada kepentingan untuk kelompok atau dirinya, salah pun ditabrak. Betul tidak? Iya kan? Nah, kemudian yang kedua, tadi itu yang pertama kita harus cinta Tuhan. Itu nomor satu. Itu fondasi. Dan hukumnya ya tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Yang kedua, trust God. Percaya sama Tuhan. Ini saya terapkan. Mungkin banyak di MNC Group lihat saya kan, pokoknya saya kerja aja terus. Ya, begitu banyak isunya sebagainya, jalannya terus. Trust God. Sebagaimana di ayat di Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. That's it. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Seek God wisdom. First and just do it. Ketiga, obedient. Ya, ayatnya Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, jadi kalau kita seek God wisdom, kita cinta Tuhan, ya, kemudian Tuhan pasti akan memimpin kita. Terus maju jadi kepala, tapi pijakannya adalah tidak untuk dirinya sendiri. Yang keempat, full hearted. Ini penting. Banyak orang kalau kerja setengah-setengah. Full hearted itu all out. When it's your responsibility, pelayanan itu all out. Nggak boleh setengah-setengah. Setengah-setengah ya bukan pelayanan. Hasilnya pasti setengah-setengah juga. Kolose pasal 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi kalau kita kerja, ini saya sampaikan ya, ini pengalaman hidup saya. Saya kalau megang apapun all out saya. All out harus selesai dengan baik. Enggak pernah saya tinggal di jalan. Di tengah jalan, enggak mau, enggak boleh. That is servant leadership. Kemudian yang berikutnya apa? Kelima, lead by example. Seorang pemimpin, mau supervisor, manager, ya, lead by example. Kita memimpin dengan contoh. Nggak boleh bosi, kasih contoh. Kayak Tuhan Yesus. Dia memberikan contoh, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini ada Titus pasal 2:7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi seorang pemimpin itu harus jadi role model. Ya, jadi di sini tinggal koreksi diri sendiri aja. Apakah anak buah kita melihat kita itu role model? Atau sebel sama kita? Karena bosi, suka suruh-suruh aja. Nah, ini harus kita lihat. Pak Pendeta, saya kata sambutannya juga aneh juga sama. Kita satu frekuensi nih. Ini gara-gara di mobil tadi. Saya cari ngomong apa sih saya. Saya boleh ingat, servant leadership is very important.
Kalau kita menerapkan ini dengan sungguh-sungguh, buah-buah kita itu akan luar biasa. Dan kalau banyak yang seperti itu, wah, dampaknya akan very powerful, positif. Terus yang terakhir keenam, servant attitude. Jadi attitude kita ini juga harus sebagai pelayan. Servant attitude. Ada di Matius pasal 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, ini tadi Bapak Pendeta pakai ini juga ini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau kita bersikap seperti ini, ya saudara sekalian, saya pastikan kita kalau kerja itu pasti ada spirit of excellence. Kita kalau kerja itu pasti bertanggung jawab. Kita kalau punya bawahan, kita naungi anak buah kita. Ya. Misalnya anak buah kita bermasalah, kita bela. Pemimpin harus di depan, nggak boleh di belakang. Ya, nggak boleh bosi. Kasih contoh. Kerja perfeksionis. Orang dilihat dari buahnya. Ya, jadi saya rasa ini kata sambutan saya setengah testimoni sebetulnya. Karena ini juga terjadi dalam hidup saya. Seriously. Saya bukan jurkam di Ganjar Mahfud, tapi saya lihat begitu ada bolong-bolong, saya volunteer. Sidoarjo 100.000 orang saya kumpulkan. Jember 60.000 orang saya kumpulkan. Ya kan? Saya masuk ke gereja-gereja, saya masuk kemana-mana. Betul. Karena saya lihat bahwa itu konsekuensi daripada apa yang saya lakukan. Bahwa saya ingin Indonesia memilih pemimpin yang tepat. Karena kalau kita pemimpin yang gak tepat, kelihatannya bagus sekarang. 10 tahun, 5-10 tahun lagi gak akan bagus. Bonus demografi bisa menjadi kesempatan, tapi bisa juga menjadi ancaman kalau salah kelola. Ya sekian, terima kasih. Saya mau mengucapkan selamat Natal pada semuanya. Jadikanlah momen Natal ini kita introspeksi. Berubah. Karena sekarang banyak terjadi perubahan. Banyak sekali. Ya jadi kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan secara sekuler. Karena ini juga bisa meningkatkan karir kita masing-masing. Tapi lebih daripada itu, kita tidak menjadi contoh yang baik sebagai anak Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Hari Tanusudibyo untuk sambutan Natal yang pasti memberkati kita semua. Dan kita percaya bahwa kita dikuatkan, cinta kita kepada Tuhan dan sesama bertumbuh. Dan kita percaya Tuhan adalah Allah satu-satunya. Dan kita bisa punya ketaatan, hati yang sepenuh hati sama Tuhan dan menjadi role model. Dan bersikap seperti pelayan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Buat sambutan luar biasa. Dan kami mengundang untuk Bapak Pendeta Christopher Tapiheru untuk bisa memberikan doa berkat di malam Natal yang indah ini bagi kita semua. Kami persilahkan. Saya jemput bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa. Membawa beberapa pokok doa kita sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pertama untuk
penyertaan-Mu dan hadirat Tuhan di sepanjang ibadah perayaan Natal MNC Group 2023, dan kami merasakan sungguh kuasa Tuhan yang mengubahkan kami melalui firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berdoa buat pemulihan perekonomian dan khususnya juga keamanan sepanjang tahun politik juga menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Kami percaya malaikat-Mu berpasukan Tuhan untuk melindungi kami semua. Jadikan kami anak-anak Tuhan jadi pembawa damai di tengah-tengah saat ini. Yang berdoa spesifik Tuhan bagi Pak Hari Tanusudibio dan Ibu Liliana beserta semua anak-anak, mantu dan juga keluarga besar. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu dan keluarga dengan dahsyat, jadi berkat bagi kami semua dan juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk keluarga besar MNC Group, segenap direksi dan seluruh karyawan. Berdoa buat setiap unit bisnis dan semua produk yang sedang dikembangkan. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati untuk menjadikan MNC Group berkat bagi semua orang, seluruh rakyat Indonesia, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kami minta Tuhan kepadamu, dan di akhir dari ibadah kami Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar Tuhan, kami rindu jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan menjadi berkat pertama di rumah kami, di keluarga kami, di tempat kami tinggal, di lingkungan kami, di tempat kami bekerja, berusaha, dan melayani dimanapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal dalam kami, yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk terus jadi berkat sampai kita pulang atau sampai Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin, amin. Merry Christmas sekali lagi. God bless you. Di tengah-tengah hamparan alam yang menakjubkan, masyarakat Kodi menjalani kehidupan mereka dengan keyakinan yang mendalam. Mereka menandai sejarah mereka dengan doa, kasih, dan pengabdian kepada Tuhan. Bagi mereka, iman Kristen adalah pilar kehidupan, membimbing setiap langkah mereka dalam perjalanan kehidupan. Dalam setiap sudut desa, gereja-gereja menjadi tempat suci di mana masyarakat berkumpul untuk beribadah, bersyukur, dan menguatkan iman. Gereja bukan hanya sekedar bangunan, melainkan tempat di mana jiwa-jiwa bersatu dalam lagu pujian dan doa yang tulus. Kita mendengarkan suara mereka yang merindukan gereja yang layak. Mereka yang mungkin harus berkumpul di ruang sempit dan atapnya bocor ketika hujan turun. Mereka yang ingin memberikan yang terbaik dalam ibadah, namun terbatas oleh fasilitas.
sejak dari awal, dari tahun 40-an, gereja GKS sudah ada, tapi itu pun tidak lama tumbang. Dan pada saat penginjilan di tahun 2008, di tanggal 13 Juli kemarin, maka kami itu dikunjungi ada beberapa klasis dari utusan dari GKS untuk mengunjungi dalam hal penginjilan. Disitulah kami tersentuh bahwa kami merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Dan disitulah kami mengambil sebuah komitmen dan bersepakat dengan keluarga. Kami akan membentuk gereja, tetapi itu pun kami memanfaatkan balai-balai. Pada waktu itu gereja masih beribadah di tempat jemaat, rumah jemaat. Jadi beberapa tahun kemudian dibangunlah gereja semi permanen yang seperti pondok ini, gedek. Tetapi hasil pergumulan jemaat menginginkan adanya gedung gereja yang layak dan nyaman untuk beribadah. Hasil pergumulan doa jemaat, maka terjawablah doa jemaat. Tuhan mengutus hambanya Ibu Jessica mengunjung di tempat ini, dan Ibu Jessica membantu jemaat lewat ada sumur bor. Kemudian puji Tuhan jemaat sudah menikmati air bersih. Dulu jemaat susah sekali untuk menikmati air bersih, tetapi pada saat ini jemaat sudah tidak lagi kewalahan air, sudah menikmati air bersih. Terima kasih. Dan setelah air sudah jadi, Ibu Jessica juga membantu buat jemaat sebuah gedung gereja ini. Jadi akhirnya jemaat sangat senang, sangat bergembira, sangat berbahagia atas dukungan dan bantuan Ibu Jessica, sehingga pada hari ini jemaat boleh memiliki sebuah gedung ini yang sah diserahkan oleh Ibu Jessica. Pembangunan ini berlangsung hampir setahun lebih. Itu dimulai tanggal 5 Oktober 2022 dan berakhir tanggal 29 Oktober 2023. Respon dari pihak jemaat dan juga pendeta ketika mereka mendengar bahwa gereja ini akan dibangun, program rumah terang itu akan dibangun, itu mereka sangat senang, bersyukur mendengar kabar baik itu, karena mereka sudah lama bergumul, mereka sudah lama mendoakan untuk mendapatkan sebuah gedung yang layak. Pada hari ini kami sangat bersyukur gedung gereja ini sudah diresmikan oleh tim Ibu Jessica. Peresmian pada hari ini sah diberi nama oleh Ibu Jessica Umah Nggohok. Kalau bahasa Indonesianya itu rumah terang. Jadi hari ini resmi menjadi GKSI Umah Nggohok, diresmikan oleh Ibu Jessica. Kami sangat berterima kasih diberikan sebuah gedung yang sangat megah ini. Kiranya dengan hadirnya gedung gereja di tempat ini akan membuat jemaat semakin rajin untuk beribadah dan semakin diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi dari Sinode kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Jessica dan tim, bahkan keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Ibu Jessica di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Asri, kelas saya kelas 6. Saya lebih nyaman beribadah di tempat baru, dengan bangunan yang baru, dengan penuh sukacita. Nama saya Paulina Pati Bebes. Ya, kami senang sekali. Dulu kami pakai gedung yang ini,
Dan kami sekarang bahagia membangunkan gedung itu. Harapan kami yang kedepannya nyaman, bahagia.